Tuhan memang tidak pernah membedakan antara sisi kedudukan pria dengan wanita. Tetapi Tuhan itu memberikan porsi tanggung jawab yang berbeda antara pria dengan wanita itu. Dan kita semuanya tahu bahwa pria Tuhan berikan tanggung jawab lebih. Ya, sejak awal ketika Adam ada, maka tanggung jawabnya nggak main-main. Dunia, bukan cuma satu wilayah kecil, tapi dunia. Dan itu terus berjalan. Coba salah seorang baca dulu Roma 5 ayat 12. Nah, di dalam perjanjian baru, ayat ini yang paling kelihatan jelas bagaimana tanggung jawab seorang pria yang tidak Tuhan berikan kepada wanita. Sepertinya wanita boleh bebas dalam hal apa saja, tapi memang begitu yang Tuhan atur. Pria yang punya tanggung jawab yang paling berat. Ya, silakan salah seorang. Sebab itu sama seperti dosa telah masuk dalam dunia oleh seseorang, dan oleh dosa itu juga maut. Demikianlah maut telah menjerat pada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Ya. Bayangkan dunia jatuh dalam dosa karena satu orang. Hari-hari ini ketika dunia sedang sibuk dengan flu babi, ya, atau memang kagum berapa bulan sejak merebaknya flu babi itu Indonesia itu cukup aman. Singapura, Thailand sudah hancur-hancuran. Tiba-tiba aja Indonesia ini gara-gara atlet yang pergi. Aneh sekali. Tadinya nggak ada apa-apa. Itu kan juga karena satu orang yang pasti mulai dulu kena itu. Nah, siapa satu orang di dalam Roma 5? Coba saudara baca judulnya. Dalam tema itu apa dengan siapa? Adam dan Kristus. Nah, jelas Adam. Disebut satu orang itu. Ya, renungkan baik-baik kata satu orang. Hanya gara-gara satu orang. Dunia segede ini, manusia sebanyak ini. Kalau kita bisa memperhatikan kata tanggung jawab itu dengan serius dalam hidup kita, apa saja tanggung jawab, dunia ini akan berubah. Sekalipun dosa begitu luar biasa. Kalau bisa coba masing-masing kita nulis, kalau bisa, kalau tidak mikirkan apa dampaknya kalau kita itu nggak bertanggung jawab. Ya, secara pribadi, apa dampaknya? Papa di surga itu kepada kita, dia itu nggak minta banyak, cuma satu nih, tanggung jawab. Saudara, ternyata kata tanggung jawab itu artinya itu sangat besar dan pengaruhnya sangat hebat, lebih daripada bom atom yang ada di dunia atau nuklir atau apa saja. Tanggung jawab alam yang begitu luar biasa kita bisa lihat rusak karena tanggung jawab yang tidak kita lakukan dengan baik. Nah, lawan dari tanggung jawab itu ternyata sederhana sekali. Bukan tidak mau bertanggung jawab, bukan itu. Lawan atau yang merusak tanggung jawab itu cuma satu, kepentingan diri sendiri. Tadi pagi saya dapat telepon dari Jakarta tentang pemilu yang sedang berlangsung ini. Bahwa secara fakta kelihatan ada banyak kecurangan. Nah, ini sekarang sedang cari aktornya, siapa yang bertanggung jawab di balik ini semua. Sehingga data-data yang kelihatan banyak kepalsuan, tapi di masyarakat itu bisa jadi kebenaran. Wah, tadi waktu dia telepon, saya juga jadi ikut pusing. Begitu hebatnya kalau istilah-istilah dipakai itu aktor intelektual di balik semuanya ini. Itu siapa? Apa kesimpulannya setelah dia berkata panjang lebar? Ya, kita kembali tanya, siapa yang bertanggung jawab? Nah, begitu sampai pada kalimat ini, apa yang terjadi dengan kita manusia? Lepas tangan semua. Ingat ketika Tuhan tanya, kenapa kamu makan buah itu, Adam? Masih ingat apa yang dia jawab? Nah, ya perempuan itu. Nah, itulah kejelekan kita, itulah kelemahan kita. Saya percaya kalau hari itu Adam sempat berkata, Tuhan, aku memang salah. Seharusnya aku yang melarang. Ketika walaupun istriku itu yang memberikan aku, tapi kalau aku menolaknya, seharusnya bisa. Bisa bayangkan kalau Adam bicara gitu aja, ada perbedaan. Tapi dia nggak mau bertanggung jawab. Dia lepas tanggung jawab, menyalahkan orang lain. Nah, saudara, sampai hari ini dosa itu tetap terbawa. Semua kekacauan terjadi karena orang nggak mau bertanggung jawab. Terus cari kambing hitam, cari siapa yang salah, cari alasan untuk membela diri supaya kita nggak disalahkan. Begitu coba renungkan kata tanggung jawab ini dalam hidup. Nah, begitu pula soal pernikahan. Ternyata di Alkitab itu juga Tuhan tidak pernah bicara umur berapa orang itu menikah. Sama sekali nggak ada patokan umur. Tapi tanggung jawabnya itu. Kapan ada menikah? Setelah tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada dia, dia selesaikan. Dia kelola taman itu, dia beri nama semua binatang. Langsung dia nikahkan. Nah, begitu pula Yusuf.
Kapan dia menikah? Bukan karena umurnya. Ya kebetulan disebut angka umur 30. Tapi bukan umurnya 30 yang menyebabkan dia menikah. Tapi tanggung jawabnya. Setelah visi yang Tuhan berikan kepada dia genapi. Dia jadi pemimpin hebat. Nah, Tuhan nikahkan dia. Saya sering berkata kepada banyak anak-anak muda soal ini. Belajar dari burung. Simpel sekali. Tuhan Yesus berkata soal burung. Apa yang kita pelajari dari burung? Ya, nah, mereka tidak akan betinanya dikawini atau bertelur sebelum dia buat sarang dulu. Simpel sekali. Dan itu sungguh luar biasa. Suatu kali saya diskusi beberapa anak muda. Coba bayangkan kalau burung itu nggak bisa bertanggung jawab, belum buat rumah, belum buat sarang atau bertelur. Saya bilang, apa bertelur di kepalamu? Saya bilang begitu. Bisa bayangkan. Nah, itu tanggung jawab dalam hidup. Nah, dalam bahasa Indonesia kita menemukan kata itu. Kalau orang itu nggak bisa bertanggung jawab, berarti dia masih jawab tanggung-tanggung. Dan artinya beda sekali itu. Tanggung jawab dengan jawab tanggung-tanggung. Cerita tentang tetangga mereka, tentang teman mereka, keluarga mereka yang menikah, ditinggal oleh suaminya, lalu belum menikah, sudah hamil, ditinggal lagi. Balik masalahnya, nggak ada yang mau bertanggung jawab. Mau lepaskan begitu saja. Itu yang pertama kali Tuhan ajarkan kepada Adam, bertanggung jawab. Coba renungkan itu, apa saja. Kita bersyukur kita ada sampai hari ini. Ya, kalau kita melihat secara keadaan, dan itu sungguh luar biasa. Tapi toh, 14 tahun sekolah ini berjalan, itu kan luar biasa. Oh ya lupa, tadi Pak Edo ditelepon oleh Pak Alan. Alan itu pimpinan pesat yang di Mamberamo, di Jayapura. Ternyata dia minta tim tukang ini dari Nabire bisa nggak ke Mamberamo? Ayo, minta ke sana itu. Mamberamo. Nah, saya cuma bilang pesawatnya sudah siap atau enggak, kalau enggak jalan kaki. Lalu sekarang pesawatnya susah juga ke sana. Berapa kilo itu? Bukan berapa kilo, berapa minggu. Bukan berapa kilo aja, berapa minggu itu baru nyampe jalan. Perahu bisa, tapi berapa hari itu perahu? Kenapa sampai dari Jayapura bisa telepon? Ya karena saudara bertanggung jawab. Lihat yang di sana, mungkin dari Momi cerita gimana apa yang saudara kerjakan itu. Berarti kalau kita mau bertanggung jawab, ya kembali kita balik tadi itu Roma 5 ayat 12 itu kita balik. Kalau satu orang itu bisa hidup benar, bertanggung jawab, pasti dunia berubah kisahnya. Betul nggak? Coba baca 18-nya. Di dalam ayat 18 dan 19 itu ada dua ayat yang indah sekali. Dari ayat 12 sampai ayat yang ke-17, Roma 5 itu Paulus menceritakan tentang Adam dan Kristus. Kristus dan Adam. Jelas sekali. Tapi sampai ayat 18 nggak ada satu nama disebut. Coba saudara baca dulu. Ya, salah seorang. Ya. Sebab itu sama seperti oleh satu pelanggaran semua orang beroleh pengampunan. Demikian pula oleh perbuatan kebenaran semua orang beroleh kebenaran hidup. Ya. Jadi nggak disebutkan siapa. Artinya apa di ayat 18? Artinya kita masukkan nama kita sendiri. Coba ulangi lagi, Beba. Sebab itu sama seperti oleh satu pelanggaran. Nah, berat. Oleh karena satu pelanggaran, maka semua orang beroleh apa? Penghukuman. Salah seorang oleh seorang, itu masukkan nama kita. Terus yang kedua, sama apa? Nama kedua? Demikian pula oleh satu perbuatan kebenaran. Oleh satu perbuatan kebenaran, maka semua orang beroleh kebenaran untuk hidup. Nah, arti ayat itu adalah coba masing-masing kita menempatkan diri. Kita di posisi yang pertama, seorang yang melakukan pelanggaran, atau kita menempatkan diri di posisi yang kedua, seorang yang melakukan kebenaran. Dua-dua punya dampak, dan dampaknya semuanya. Nggak cuma lingkungan kecil, semuanya. Ngerti maksud ini, saudara? Ayo kita pikirkan itu. Coba kalau kita masing-masing egois, untuk apa kita ngurusin pekerjaan Tuhan, pelayanan sekolah di sini? Gaji aja tidak ada, misalnya begitu. Ya bubar semua, ini nggak ada apa-apa di sini. Kalau kita egois, kita cari kepentingan diri kita sendiri. Maka itu saya katakan dari awal tadi, lawan kata atau musuh tanggung jawab itu sederhana, egois, mementingkan diri sendiri, nggak mau tahu dengan yang lain. Itu musuh. Ayat 19-nya coba dibaca. Kenapa Paulus menuliskan dua kali? Sebetulnya sama. Kenapa dia harus ulangi? Ya, ayat 19. Jadi sama seperti oleh perkataan satu orang. Ya. Semua orang telah menjadi orang berdosa. Demikian pula oleh